Dari Persita ke Pelita Jaya, kemudian ke Sriwijaya, Semen Semen Padang, Padang, Sriwijaya, Persib. Persib. Dari perjalanan panjang klub itu, paling nyaman main di mana? Paling nyaman. Iya. Satu yang saya hampir lupa, Bang Abdul Rahman ini saking hebatnya, saking seriusnya sama sepak bola, cederanya lengkap. ACL pernah, Pernah. PCL pernah. Hai sobatbola.com, kembali lagi kita di program Lebih Dekat. Kali ini bersama saya Grendo Pradikdo, kita akan bertemu dengan salah satu narasumber yang bagi saya nih salah satu legend lah di sepak bola Indonesia. Kenapa legend? Karena dia pernah bawa timnya 3 kali juara dan kebetulan 3 tim yang berbeda. Jadi perjalanan karirnya buat saya luar biasa. Sempat juga main di timnas dan cirinya adalah tinggi besar. Nah, penasaran nggak tuh tinggi besar siapa? Ya kalau ngomongin tinggi besar rata-rata pasti antara kiper atau back lah. Nah, kita sambut aja ya Bang Abdul Rahman. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, aku penasaran nih soal karir Bang Abdul Rahman, tapi sebelum masuk ke karir, aku penasaran karena Bang Abdul Rahman ini datang dari Sidrap ya Bang? Iya, Sidrap, betul. Lahir dan kecilnya di sana. Kemudian mengawali karirnya tuh sempat di Ragunan. Ya, Ragunan, betul. Jadi sepak bola juniornya sempat ke Ragunan, kemudian tim pertamanya waktu itu Persita kalau nggak salah ya, betul ya? Persita, betul. betul. Nah, aku pengen tahu deh Bang, waktu di Sidrap ini, ibaratnya Sidrap kan di Sulawesi ya? Ya, betul. Bisa akhirnya terbang ke Jakarta itu ceritanya gimana? Ya, ceritanya kayak gini. Di Sidrap itu kan dulu saya ada SSB, tapi belum ada namanya, cuman ikut SSB aja, latihan. Habis itu tamat SMP, ada panggilan untuk ke Makassar, ada namanya PPLP Sudiang. Di situ saya ngembangkan sepak bola, belajar sepak bola. Tiba-tiba ada pertandingan namanya antar PPLP se-Indonesia di Papua. Tahun itu tahun 2003. 2003. Jadi di sana kebetulan ketemu di Klat Ragunan, satu grup. Di sana main lawan di Klat Ragunan. Ya di situ saya mungkin pelatih Ragunan mungkin melihat saya mungkin ada bakat lah atau mungkin ada bibit untuk maksudnya bisa berkembang lagi. Saya dipanggil lah ke Ragunan 2004 itu. Pindah dari Sudiang dipanggil ke Ragunan. Dan di situ saya terus latihan. Tahun 2005 itu saya dipanggil Persita Junior. Jadi saya sambil sekolah di Ragunan, sambil main di Persita Junior. Nah, ngomongin kita balik ke Sidrap dulu nih Bang. Bagaimana waktu itu Abang mengawali istilahnya kalau bisa dibilang suka sepak bola? Ya. Itu kan tadi dibilang waktu itu SMP ya, lulus SMP ya, bisa ke PPLP. Tapi sebenarnya main sepak bola dari usia berapa Bang? Dari usia SD sih. Dari SD sudah main bola? Kebetulan kakak saya kan suka main bola. Okay. Dia dulu pernah di Persitrap, ada namanya tim Persitrap namanya itu. Terus kakak saya ikut terus di kakak saya. Kebetulan dulu kakak saya itu kan stopper. Tapi saya mengawali di sana jadi kiper. Oh justru beneran? Badannya besar nih, cocok jadi kiper. Justru kiper. Tapi saya lihat abang saya ini kok bagus jadi stopper. Nah di situ saya belajar sama dia, bertanya gimana cara jadi back. Caranya dia kasih masukan terus back itu, cuman gimana cara halangin lawan biar tidak kebobolan. Ya udah saya belajar terus, akhirnya saya pindah ke stopper. Bang Rahman bedanya sama kakak berapa tahun? Kakak saya kelahiran 82. Bang Rahman 88 ya, masalah. Oke, beda 6 tahun. Wah, itu istilahnya role model banget tuh. Istilahnya kakak udah lumayan agak besar. Bagi kita anak kecil pasti yang lihatnya, wah idola gitu. Betul. Nah, akhirnya ketika SMP terus ke PPLP itu sudah sebagai stopper atau masih main jadi kiper? Ya, kebetulan waktu antar PPLP, jadi kiper ini sakit. Jadi kebetulan saya nanya ke coachnya, bilang coach, ya udah nggak apa-apa kiper PPLP ini sakit. Jadi
saya stopper sambil cadangan kiper juga. Oh gitu. Ya kebetulan waktu PPLP itu kipernya cuma satu karena sakit. Jadi saya pemain stopper sambil kiper. Oke. Nah, ketika akhirnya dilirik nih sama Ya. pelatih dari Diklat Ragunan, itu sudah main jadi stopper? Sudah main. jadi stopper. Ya. Nah, waktu itu ketika akhirnya bisa ke Diklat Ragunan, itu dari sana biaya sendiri atau memang ada undangan kemudian dibiayai oleh Diklat Ragunan? Oh ini apa ya ceritanya kayak kalau mau diceritain panjang sekali. Waduh, bolehlah dikit-dikit cukup lah. sedikit aja. Kebetulan kan dipanggil di Ragunan. Terus saya bertanya ke orang tua, gimana ini Pak masalahnya ada undangan masuk Diklat tapi kan biaya tidak ada. Betul, oke. Biaya tidak ada, ya di situ saya minjam uang ke om saya. Bapak saya tidak kasih tahu kalau saya minjam uang. Oh, jadi diam-diam ya? Diam aja, karena kan orang tua di situ kan mungkin tidak ada uang Oh, atau iya. apa. Jadi saya diam-diam aja. Terus saya ke Jakarta pun saya nggak kasih tahu orang tua. Jadi berangkat sendiri. Ada sama pelatih, cuman saya nggak kasih tahu orang tua kalau saya berangkat ke Jakarta. Pas sudah saya diterima di sana di Ragunan, balik baru ngomong ke orang tua kalau saya diterima di Ragunan. Ih, reaksi Bapak bagaimana waktu itu? Pastinya ya kaget. Oh, kaget ya? Karena dia bilang kamu dapat biaya dari mana? Naik kapal aja misalnya apa? Biayanya lumayan lah di saat itu kan. 2000 berapa tuh? 2004. Ya, 2004. 2004 ya, itu kesini naik pesawat atau naik kapal laut? naik kapal laut. Berapa lama? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Kita singgah di Surabaya, terus ke Jakarta. Dari Surabaya tetap naik kapal laut juga? Iya, atau? kapal laut. Jadi Makassar, Surabaya, Jakarta, kapal laut. Sobat Bola.com, ini perjuangan loh. Dari Makassar, umur masih sekitar, ya jelang SMA berarti ya? Ya. Jelang SMA, remaja lah, mengadu nasib sampai ke Jakarta, pinjem uang dulu, dan akhirnya ya untungnya Ya. rezekinya bagus, akhirnya memang bisa fokus di sepak bola ya, Bang, ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ketika di Diklat Ragunan, Ya. waktu itu seangkatannya siapa-siapa aja? Seangkatan saya ada Ruben Sanadi. Ruben Sanadi ya. Sekarang sih sudah banyak nggak main bola lagi. Pensiun. Tapi adik kelas saya itu Ramdhani Lestaluhu. Oh iya. Andre Tani. Oh, Itu iya. saya SMA, dia SMP waktu itu. Oh, jadi memang waktu itu banyak lah ya akhirnya Iya. teman-temannya di situ. Nah, dari Diklat Ragunan itu waktu itu akhirnya bisa dapat ke Persita. Ya, Persita. Diklat Ragunan kan bisa bilang di Jakarta. Iya, di Jakarta. Waktu itu ya kayak Ramdhani, Andri Tani bisa ke Persija gitu. Ya. Waktu itu rezekinya lagi ke Persita tuh gimana ceritanya? Kebetulan Persita itu kan nyari lawan untuk seusianya ada namanya dulu Persita Suratin. Oh ya, Persita Ya, Suratin, Suratin. Jadi Persita itu datang ke Ragunan, ngajak uji coba Ragunan di situ. Di situ mungkin pelatih Persita. Kebetulan pelatihnya kalau nggak salah itu Anton Sukarta. Anton Sukarta, Iya. oke. Dia lihat saya lagi, mungkin dia bilang, oh bagus mungkin ada prospek ke depannya mungkin ini. Jadi saya langsung diambil di Persita. Itu tahun 2005 ya? Atau 2004. Oh, jadi belum setahun di Diklat Ya, sudah ada ada yang ini. tertarik Tertarik, gitu ya? ya. Oh, nah waktu di Diklat itu ya istilahnya untuk memenuhi undangan ke sana aja kan ya akhirnya pinjam uang. Tapi untuk biaya di Diklat semua waktu itu memang ditanggung Kebetulan di Diklat itu kita dapat uang saku. Dapat Jadi uang per saku. bulan itu ada uang sakunya. Oh. Dulu uang sakunya sedihlah 250.000 sebulan. 250.000 sebulan. Tahun 2004 ya. Ya, Ya. sedih sih saya akuin sedih. Ya, karena saya dengar-dengar Ragunan sekarang ini uang sakunya 2,5 juta apa Ya 3 mungkin juta. karena orang ngeliat inflasinya sih Ya. Bang. Kayak gitu. Tapi ya 250.000 saya waktu itu masih SMA itu juga. Kita bedanya cuma 2 tahun Bang. Ngomong-ngomong. Abang Nah, 86. 86. Oh, Nah, istilahnya 250.000 ya waktu itu sih kalau uang jajan buat anak-anak kayak saya lumayan gede. Ya. Cuman ya buat orang yang merantau Ya, berasa lah pastilah. pasti berasa. Betul. Nah, akhirnya bisa ke Persita dan cocok nih. Ya. Ketika akhirnya ditarik ke Persita Suratin, lama nggak Bang akhirnya bisa sampai nembus ke Persita senior? Karena kan saya ngelihatnya, oh akhirnya ditarik nih ke tim Ya. senior. Saya tuh berjenjang terus di Persita. Jadi saya sambil sekolah
Persita selesai Suratin, ada lagi usia 23-nya Persita, saya ditarik lagi. Pas 2006 saya selesai sekolah di Ragunan, kebetulan almarhum Beni Dolo, dia masuk jadi pelatih Persita 2006 itu, saya langsung ditarik karena Beni Dolo panggil manajemen, dia bilang, coba ada tidak pemain junior Persita yang bagus, saya tidak mau ada lagi, dulu kan ada namanya magang. Oh iya. Ya, ada namanya magang, tapi alhamdulillah Om Beni dia bilang saya tidak ada mau magang, pokoknya anak ini harus dikontrak. Wow, itu 2006. 6. Ya. Jadi 2004 baru sampai diklat, 2004 itu juga ditarik Ya. Persita Suratin. Ya, 2005 usia 23-nya, 2006 di senior. Di seniornya. Wah, lumayan cepet ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Nah, balik ke diklat Ragunan, Ya. Bang Rahman. Dulu sekamar sama siapa? Itu kan pasti kan kalau Ya. diklat itu kan kayak asrama kan ya? Ya, ada 4 sih, cuman yang masih Main bola? bola ya saya sendiri. Oh, tinggal sendiri, Iya, yang tinggal lain sendiri. sudah merantau. Ada yang kerja di bank, Oh, ada yang gitu. sudah jadi pengusaha apa semua. Ya, ya. Ngomongin teman seangkatan nih, aku itu punya kebiasaan Ya. kalau lagi ditanya sama orang, Abdul Rahman, itu suka bayangannya di kepala ada 2. Ya. Abang sama yang dulu sekarang main di Persiba tuh, Abdul Rahman yang sempat di Borneo. Oh, yang bek kiri. Nah, Ya. yang bek kiri betul. Nah, saya selalu bilang gini, kalau ditanya orang, Abdul Rahman yang mana? Saya Ya. gitu, yang besar atau yang kecil? Ya. Ini kan badannya besar, Ya. tapi pengen tahu deh, sebenarnya dari kecil memang sudah ada kelihatan badan besar. Kebetulan keluarga sih. Oh, Tinggi keluarga semua. Tinggi semua, termasuk Ya. kakak tadi. Kakak saya itu tingginya 184. Oke. Kan saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak pertama itu 182, yang kedua itu 184, saya 188 tingginya. Ibu pun tinggi. Oke. Itu sekitar 170 dia, ibu. Bapak juga 170-an. Kakek itu mau katanya sih, kan saya belum lihat kakek Iya, saya, iya. cuman dulu mama bilang mau 2 meter tingginya kakek. Oh, ini berarti genetik ya, ukuran. Dan lucunya itu dari kakak tuh ke adik Ya. selalu lebih tinggi gitu ya. Nah, akhirnya nih saya jujur penasaran, Bang. Wah, Bang Rahman ini badan sudah tinggi, besar, dan akhirnya sampai jadi stopper tuh Ya. kuat gitu. Nah, yang bikin saya penasaran lagi, waktu dari kecil terus akhirnya ibaratnya merintis karir sebagai stopper, Ya. itu postur badan tuh berpengaruh nggak sih, Bang, ke permainan? Ya gimana ya, justru dengan postur saya begini, alhamdulillah ada terus tim yang, karena kan mungkin tim-tim pasti dia lihat postur dulu. Makanya bersyukur dikasih sama Tuhan postur yang tinggi, ya tinggal kita sendiri pemain gimana cara merawat kondisi aja. Bicara postur, Bang, Ya. badan tinggi besar itu kan sebenarnya cocok main basket, main volley, dan yang saya tahu di Sulawesi itu volley juga banyak penggemarnya. Kenapa pilihnya sepak bola, Bang? Ya karena keluarga, Oh, karena turun-temurun, keluarga, kakek main bola, Kakek main bola ya juga. meskipun di main apa, kalau istilahnya main kampung, Antar kampung, seperti itu ya. Oh. Kakak juga kan, kakak sempat juga dulu PON. Kakak di PON 2004 itu di Palembang. Sempat PON, terus sempat juga dipanggil di PSM sama dulu almarhum Miroslav Janu ya. Janu, oh iya, Janu, betul. Dia meninggal, tiba-tiba kakak saya juga ini apa? Ada tim di Persipon, pernah main di Persipon sama Persegres. Persegres. Iya. Oke, sobatbola.com. Sorry agak terhenti sedikit karena belakang nih suasananya lagi hujan di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Tapi karena kita lanjut ya kita lanjut aja. Oke, Mas Abdul Rahman, aku mau lanjut ke soal karir klub. Ya, Dari Persita kemudian ke Semen Padang. betul. Dari Semen Padang pindah ke Pelita Jaya. Oh, Pelita Jaya Ya, dulu, betul. Pelita Oh iya, Jaya. Pelita Jaya. Dari Persita ke Pelita Jaya, kemudian ke Sriwijaya, Semen Padang, Sriwijaya, Persib. Persib. Nah, sebelum akhirnya Persib tuh sempat ke Timor Leste, ke Bali United ya. betul. Dari perjalanan panjang klub itu, penasaran sih, paling nyaman main di mana? Paling nyaman. Iya. Sebenarnya sih
Semua nyaman, ada sukanya ada dukanya. Tapi kan kalau dibilang ada tantangannya, mungkin di Persib. Oh, Tantangannya lebih apa besar. Apa tuh tantangannya? Karena kan kita setiap pemain masuk di Persib itu harus betul-betul memberikan performa yang terbaik setiap kita main. Karena pengaruh bobotoh. Betul, pengaruh supporter yang menuntut bagaimana harus di lapangan main yang bagus, menang. Oke, nah dari rangkaian semua klub itu, Bang Abdurrahman bisa juara di Semen Padang, Semen Padang. IPL ya waktu itu ya, Ya. 2011-2012. Ya. Terus kemudian di Persib 2014. 2014 ISL, dan kemudian di PSM tuh Copa Indonesia ya, juara Piala Indonesia. Piala Indonesia, Ya. betul. Bagaimana Bang melihat waktu itu Abang merasakan momen bisa juara dengan 3 tim berbeda? Ya, pastinya sih sebagai pemain ya ada rasa kepuasan tersendiri karena kan kita pemain memang kita harus di lapangan kerja keras. Ujung-ujungnya kita ingin memberikan yang terbaik buat tim. Tapi sebagai pemain, nih aku kalau melihat di perjalanan dulu 3 Ya. klub ini punya tantangan masing-masing. Ya, Semen Padang tuh waktu itu lagi dualisme tuh, Ya, ada betul. IPL, Betul. ISL. Waktu di Semen Padang itu pengaruh nggak sih soal hal-hal kayak gitu ke pemain? Walaupun akhirnya bisa Ya. juara ya, tapi sebagai pemain nih, yang ribut kan dulu federasi Ya, lah, betul, pengurus. betul. Tapi pemain terpengaruh nggak sih Bang waktu itu? ya pasti ada sedikit terpengaruh, tapi kan di saat itu IPL yang disahkan, yang liga yang disahkan saat itu IPL. Jadi kan kita pemain juga merasa ya udah kita jalani aja. Halo Sobat Bola.com, sorry nih agak bergeser karena tadi sempat hujan deras. Kita jadi harus geser. Nah, kita masih mau lanjut nih sama Bang Abdul Rahman. Tadi dia cerita terakhir soal di Semen Padang lah waktu juara. Nah, saya mau langsung ke Persib nih. Iya. Kalau tadi Semen Padang ada tantangannya adalah ketika kompetisi itu ada dualisme. Betul. Di Persib sebenarnya tidak ada, tapi ya tantangannya apa Bang kalau di Tantangannya Persib? ya tantangannya itu supporter. Karena kan kita di pemain setiap main di Persib itu harus kita siapkan mental juga. Karena kita setiap main harus kita memberikan yang terbaik di lapangan lah. Karena kan kita tahu Persib Boboto bukan saja di Bandung tapi se-Jawa Barat. Betul. Persib itu yang ibaratnya fansnya tidak hanya di Bandung tapi di semua Jawa Iya, Barat. betul. Bahkan di Jakarta juga Jakarta, banyak ya. sebenarnya. Nah, kalau ketika di PSM juara Copa Indonesia, tantangannya apa waktu itu? Tantangannya sih ya karena kan saya orang di sana, Oke. jadi harus betul-betul memberikan yang terbaik. Karena saya berpikir masa tim Semen Padang, Persib, saya bisa memberikan yang terbaik, masa betul-betul di kampung saya sendiri saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Dan akhirnya bisa jadi juara ya, Bang? Alhamdulillah bisa. Tapi pengalaman bermain di PSM, balik lagi nih, Ya. kembali pulang ke kampung, bisa mempersembahkan gelar juara. PSM tuh di mata Bang Abdul Rahman seperti apa sih? Timnya seperti apa? Ya tim besar, tim legend karena banyak pemain-pemain yang di sana bagus. Lagi asli Makassar di sana kan. Kita tahu sendiri ada legend Ramang juga. Betul. Oh iya, saya hampir lupa Bang. Sebelum PSM sempat juga di Bali United ya. Nah sebelum di Bali United tuh sempat ke Timor Leste. Ya tim Leste. Saya lupa timnya apa ya? Karketu Dili. Karketu Dili. Ya, Oke. betul. Jadi dari Persib Bang Abdul Rahman ini ke Karketu Dili Ya. di Timor Leste. Waktu itu nggak cuma sendiri tuh. Waktu itu ada Patrick ya. Saya satu tim sama Patrick Wanggai sama Titus Bonai. Ya bertiga tuh Bertiga. di tim itu. Ya. Kalau boleh tahu dulu alasannya ketika itu kan banyak pemain lebih melihatnya Malaysia. Ya. Tapi ini Bang Abdul Rahman mencoba untuk ke Timor Leste. Ya. Apa waktu itu pertimbangannya Bang ngambil Timor Leste? Pertimbangannya sih karena kebetulan ada federasi dari Timor Leste datang ke sini, terus banyak bicara gimana di Timor Leste terus dia bilang Timor Leste ini pengen sepak bolanya maksudnya
di apa? Kembangkan. Ya, maksudnya dikembangkan biar bisa main di AFC mungkin apa, karena kan Oh, iya. kemarin itu masih semi amatir. Betul. Jadi pas ada kita di sana mungkin naik tingkatannya lagi. Jadi sudah di apa? Sudah bisa daftar di AFC. Jadi sudah bisa nanti main di AFC. Ya waktu itu sempat kalau nggak salah Bang Abdul Rahman itu kalau saya baca di sebuah artikel Ya. sempat cetak gol untuk bawa tim ke liga yang lebih tinggi Iya ya. betul, ya. Itu Di liga playoff. playoff untuk ke Ya, profesionalnya ya, seperti itu ya. Betul. Nah, ngomongin soal Federasi Timor Leste ingin sepak bolanya berkembang. Kalau dari kacamata Bang Abdul Rahman yang sudah bermain waktu itu, kondisi sepak bola di sana waktu itu seperti apa sih? Kondisinya sih ya kalau bisa dibilang kurang lah. Karena kan fasilitasnya juga di sana stadion cuma satu. Jadi ada 7 tim. Semua di situ. Semua di sana main. Jadi kandang-tandang itu cuman pindah ruang ganti. Misalnya kita main di kandang, ruang gantinya di kandang. Pas putaran kedua kita pindah ke. Sama beda jersey aja kali ya. Ya betul. Menarik tuh. Nah, istilahnya berarti sebenarnya mungkin bisa dibayangkan 2016 itu ya, awal 2016 Ya ya. betul, 2016. Itu suasananya kayak kalau di sini main di Tarkam Ya. gitu kali ya. Ya betul. Tapi di sana bagusnya sudah disiarkan di TV juga. Jadi pas liganya di sana sudah disiarkan di TV. Oh, jadi ya TV memang lokal di sana. memang TV-nya betul istilahnya sebenarnya niat untuk majunya Ya sudah betul, ada ya. sudah ada. Karena kita tahulah sejarahnya Timor Leste itu kalau bertanding di AFF aja selalu jadi bulan-bulanan sama Betul. tim lain. Ya. Mungkin dari situ juga mereka ingin mencoba ngambil pemain-pemain Ya. asing. Tapi selain pemain asing dari Indonesia, Ya. dulu ada pemain asing dari luar juga nggak? Ada. Dari Brasil ada, dari Portugal ada. Dari Portugal justru Ya, ada, ada, ya? ada Ya, karena dari mereka kan Portugal. dekat ya Ya, dengan dekat, Portugal ya. sebenarnya Betul. secara budaya. Ya. Oh justru banyak ya Ada dari banyak, Portugal. ada Brasil, Portugal. Wah menarik. Nah ketika akhirnya dari Karketu ya, Ya, Karketu Karketu Dili pindah ke Bali United. Bali United. Itu waktu itu gimana tuh Bang? Istilahnya kayak kita kayak dari NTT kayak dari Timor Leste cuman Ya. beda pulau. Ya. Waktu itu prosesnya tuh adakah ajakan atau seperti apa? Ya kebetulan pas itu ada TSC namanya 2016. Ya. Pas selesai liga di Timor Leste, Oh sudah selesai sudah tuh ya? selesai. Oke. Terus masuk di putaran kedua Kedua. TSC, coach Indra Sapri sama coach Eko Pujianto. Eko Pujianto. Ya dia nawarin mau tidak main di Bali United. Oke. Kebetulan saya bilang daripada pulang ke Indonesia, terus liga di Timor Leste juga sudah selesai. Ya udah saya langsung Langsung ke ambil Bali. Bali United. Oke, waktu itu yang ngajak berarti Coach Eko sama Coach Indra langsung Iya ya? betul. Dan ketika itu di Bali United sekitar setahun? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah Iya, ya? betul. Baru abis itu ke PSN. Ke PSN. Wah, karirnya panjang, bahkan bisa dibilang sekarang nih umur sekitar 36 ya? Ya 36. 36 Bulan masih- 5 nanti 37. Bulan 5, oh bulan Mei. Iya Mei. Wah sama kita bulan Mei juga. Nah, masih main sekarang di Persikabo, usia 36. Gak banyak lah, seperti tadi Bang Abdul Rahman bilang, teman-teman waktu zaman di Diklat aja sudah banyak yang sudah alih banyak, profesi. iya. Dan sementara Bang Rahman ini masih aktif bersepak bola. Ini masih yakin nggak bisa main 4, 5, sampai umur 40-an? Ya selagi saya masih bisa lari, saya mungkin masih mau main bola. Masih mau main bola karena ya? itu passion saya mulai Passion, dari ya. kecil sampai sekarang. Oke, nah soal klub tadi, nah sekarang saya mau ini nih, mau geser ke timnas. Karena saya ingat Bang Abdul Rahman ini ada di skuad Indonesia Muda, Indonesia U22, 23, waktu SEA Games 2011. Ketika itu SEA Games di Jakarta, Palembang, mainnya di GBK. Saya ingat soalnya waktu itu grupnya Indonesia di GBK, yang grup satu lagi di Lebak Bulus. Palembang. Di Lebak Bulus Bang? Lebak Bulus ya? Lebak Bulus waktu itu sepak bola semuanya di Oh, Jakarta. di Jakarta. Nah final ketemu Malaysia dan euforia sangat-sangat luar biasa. Saya gregetan tuh waktu itu Bang nontonnya. Kenapa? Kita seri, Ya. adu penalti, Ya, tapi kalau betul. saya ingat Abang itu penendang keempat kalau nggak salah. Ketiga. Ketiga dan Ketiga. masuk waktu Ya, itu saya masuk, ingat. Nah istilahnya tapi akhirnya gagal juara. Waktu itu sedih nggak Bang? Pasti. Pastinya sedih karena kan
Indonesia terakhir juara itu 91. 91 ya. Iya. Terus kita tuan rumah, jadi pasti target kita ya harus emas. Harus emas ya. Tapi harus pupus di final adu penalti. Itu pulang lemes banget. Pastinya, apalagi waktu itu kita masih muda, Iya, iya. ya Iya. banyak yang menangis, banyak yang kayak apa ya namanya, sedih lah. Itu abang dulu di belakang sama Gunawan, Gunawan, ya? ya. Tuh, saya ingat banget itu dua stopper kita tuh besar-besar, tinggi-tinggi, dan makanya kita bisa sampai final. Di lini serang kita juga ini ya bang, bagus ya dulu Bagus, ya. bagus. Ada Petris, Petri, ada Tibo, Okto, ada Okto. Ferdinand Wah itu Sinaga. tim luar biasa lah. Buat saya itu tim bener-bener tim yang bintang semua. Sayangnya harus ditentukan adu penalti. Emang nasib lah kalau waktu itu bisa dibilang. Nah, setelah dari SEA Games 2011, abang sempat ke SEA Games 2013 nggak sih? Enggak ya? Sudah berganti umur ya? sudah Umur lewat ya. ya. Akhirnya masuk di timnas senior. Saya ingat ada satu yang juga sedih nih selain lawan Malaysia itu di final SEA Games. Itu Bang Abdul Rahman itu main di Bahrain. Ya, Dan betul. sampai saat ini masih jadi kekalahan terbesar timnas Betul. Indonesia 10-0. Waktu itu abang main jadi starter, sampingnya Gunawan. Gunawan. Babak kedua Gunawan diganti sama Wahyu Widiastanto. ya. Itu gimana bang waktu itu? Rasanya harus mendapatkan serangan gila-gilaan dari Bahrain. Sampai sekarang ini saya masih kepikiran dengan pertandingan itu. Karena ya mau gimana lagi, karena kan waktu itu federasi kan lagi dualisme. Betul. Terus kita juga pemain mau gimana lagi, karena ini panggilan negara ya kita harus ikutin apa federasi yang sudah tetapkan. Misalnya pemain ini harus berangkat ke Bahrain, karena kan mungkin kalau kita tidak berangkat ya mungkin dapat sanksi dari Betul. FIFA lagi. Nah tapi waktu itu memang bagaimana sih bang, istilahnya kan bisa dibilang ya walaupun emang harus kita akuin bahwa kondisi di federasi waktu itu hancur berantakan, sehingga ada istilahnya waktu itu juga timnasnya, pemainnya dipilih yang bisa dibilang tidak semua terbaik karena memang ada dari kompetisi yang lain yang tidak terpanggil. Tapi bisa dibilang abang dari junior aja sudah terlihat. Nah ketika di sana bermain bareng teman-teman dapat istilahnya dibombardir seperti itu. Ketika pulang itu rasa sesaknya bagaimana bang? Pas pulang itu kayak apa ya? Saya mau berhenti main bola. Sempat. Oke. Ini agak sedih. Ya, sedih. Saya mau berhenti main bola karena kan kita datang di sana mungkin ya supporter kan taunya kita datang ke sana sudah siap semua apa, tapi kan dia tidak tahu bagaimana situasi di dalam semua tim apa semua. Betul. Jadi pas sampai di Indonesia ya mau gimana lagi? Bang, tapi di sana supporter banyak waktu itu yang nonton di Bahrain. Betul, banyak. Karena kan banyak TKI ya di Iya, sana. betul ya. banyak. Sedih mereka ketika itu. Bisa melihat lah waktu itu Ya. di Jangankan supporter sedih, pemain aja kita aja tidak bisa berkata apa-apa. Pasti. Untungnya mungkin ya keluarga ngasih support terus. Karena kan ya pada saat pertandingan itu kita pemain pun kaget. Pas menit pertama itu tiba-tiba kartu merah. Oh iya. Kiper kartu merah itu menit pertama. Jadi kan Sudah langsung down ya mental ya. Kita sudah langsung down, terus pemain juga ya maksudnya seadanya lah karena kan tidak dipanggil pemain yang dari ISL. Iya. Pertama kartu merah, ya udah mau gimana lagi, kita harus tetap main. Ya sobatbola.com, karena hujannya udah hampir ya sudah mau berhenti, kita mau geser lagi dulu nih biar vibes-nya lebih enak, kerasa stadionnya. Halo sobatbola.com, maaf nih harus geser lagi ke belakang biar suasana stadionnya terasa. Nah tadi terakhir kita ngomongin soal timnas zaman Bang Abdul Rahman bermain. Bisa dibilang waktu itu karena lagi dualisme ya, kalau bahasa enak sekarang era kegelapan bang. Betul. Era kegelapan. Nah sekarang ini timnas kita bisa dibilang lagi dalam kondisi yang top performance lah. Lagi main di kualifikasi di round 3, punya kesempatan untuk bisa lolos langsung. Piala Dunia. Nah, ya Piala Dunia betul. Nah abang sebagai pesepak bola pasti juga masih memperhatikan lah gitu kondisi timnas kita. Tapi menurut Bang Abdul Rahman sendiri ngelihat timnas kita saat ini gimana sih? Ya pastinya kita harus tetap dukung.
Siapapun pelatihnya, pemainnya, kita sebagai pecinta bola harus tetap mendukung apapun yang federasi sudah rencanakan, kita dukung. Tapi kalau ngelihat tim, istilahnya siapapun pelatihnya tadi, kita ngelihat tim ini kan bisa dibilang pemain-pemainnya termasuk kayak Rizky Ridho, Marcelino nih terbaik lah gitu. Ngelihat timnas kayak gini, pede nggak sih kalau timnas kita ini bisa ke Piala Dunia? Ya harus pede karena kan kita sudah di round 3 nih kan. Pas langkah lagi, paling mengumpulkan mungkin beberapa poin lagi bisa betul. lolos Piala Dunia. Ya kita doakan lah ya Amin. Piala Dunia kita bisa raih. Ya, kapan lagi kan timnas kita dalam sejarah baru sekali, itu pun masih zaman Hindia Belanda. Ya. Bukan zaman udah kemerdekaan Indonesia, dan siapa tahu sekarang akhirnya timnas kita bisa main di Piala Dunia. Bang, tapi kalau ya balik lagi ngelihat timnas sekarang ini lagi dalam performa yang bagus. Nah, kalau Abang ngelihat ke belakang, ke era Abang masih bermain, entah di timnas, entah waktu itu masih juara, ada nggak Bang momen dimana mungkin jadi penyesalan dan Abang tuh kayak kalau bisa balik lagi ke momen itu ingin memperbaiki? Ada nggak Bang momen kayak gitu? Ya pastinya kita pemain kan ujung-ujungnya pengen masuk timnas. Jadi mungkin ya mau gimana lagi kan, sekarang kan sudah mulai, timnas kita kan sudah mulai menanjak naik terus apa, jadi anak-anak yang muda sekarang ini harus lebih kerja keras lagi. Karena kan dulu zaman saya pas di timnas itu kan paling naturalisasi kan cuman beberapa. Betul. Paling Diego, Betul. terus siapa lagi tuh, Eloko. ya. Tapi sekarang kan sudah banyak pemain naturalisasi. Jadi pemain-pemain lokal itu memang harus benar-benar meningkatkan lagi, harus kerja keras, berusaha. Kalau memang betul-betul ingin masuk timnas. Ya, walaupun Bang Abdurrahman ini di timnas nggak lama, tapi karirnya panjang. Buat saya karir panjang. Sekarang umur 36, masih bisa bermain. Oh iya, satu yang saya hampir lupa. Bang Abdurrahman ini saking hebatnya, saking seriusnya sama sepak bola, cederanya lengkap. ACL pernah, PCL pernah, MCL pernah, ya, meniskus. Ya. Ya. Ada lagi nggak Bang selain 3 itu? Ada satu namanya ALL kalau nggak salah. ALL, itu. Ya, bisa dibilang lengkap. Tapi sampai sekarang masih bisa bermain. Bang, susah nggak sih ngelawan cedera itu untuk akhirnya bangkit lagi dan main lagi? Ya. Kita ya pastinya pemain bola itu resikonya ya itu cedera. Tapi kan kita pemain ini harus betul-betul kerja keras lagi. Makanya kenapa saya bisa sekarang sampai bisa main kayak begini, karena ya itu saya pengen jadi apa ya, contoh atau motivasi lah untuk pemain-pemain yang anak muda sekarang ini, banyak yang cedera tapi susah meningkatkan lagi performanya atau susah lagi bersaing lah mungkin di level Liga 2, Liga 1. Ada tipsnya nggak Bang? Maksudnya untuk ketika cedera, pastikan secara mental down, terus ada bayangan ketakutan, masih bisa nggak ya main bola gitu, masih bisa nggak ya tampil seperti sebelumnya. Ada tips nggak maksudnya termasuk untuk pemain muda supaya bisa tetap di performa? Tipsnya sih ya itu, keyakinan terus keyakinan sama kemauan. Kalau kita misalnya ada kemauan, pasti ya pagi kayak saya waktu pasca operasi 4 kali ini, pagi itu saya latihan di pantai. Kedua, siangnya saya latihan di tempat nge-gym. Sorenya saya baru di lapangan sepak bola pegang bola. Jadi setiap hari itu saya lakukan. Berarti kalau bisa dibilang kan kalau sama tim tuh main di sore ya latihan. Artinya pagi dan siang itu latihan sendiri. Tambah porsi sendiri. Memang harus begitu sih. Kalau emang mau jadi pemain hebat ya nggak bisa hanya latihan sama tim, ikut arahan pelatih aja, tapi juga harus meningkatkan kebugaran sendiri, punya kemauan sendiri. Saya ingat sih beberapa pemain memang ada yang akhirnya menambah porsi latihan demi performa dia sendiri. Nah, aku dengar Bang Abdurrahman ini juga udah ngambil lisensi pelatihan. Artinya ketika nanti mungkin sudah selesai jadi pemain, ada keinginan untuk jadi pelatih. Ya karena passion saya di sepak bola, ya mungkin ada arahnya ke mungkin pelatih. Pokoknya masih di lingkup sepak bola lah.
Lisensinya apa sih Bang yang udah diambil? Baru C. Baru C, Ya, tapi ada rencana? Ya, rencana mungkin habis Liga 2 ini, mungkin habis Lebaran baru ambil B. Oh gitu, ya kita doakan lah ya. Tapi masih yakin nggak nih main sampai di umur? Ada target nggak sih untuk kayak paling nggak sampai di umur 40 atau 38? Kalau target sih sebenarnya tidak ada. Selagi masih bisa kuat. lari, masih bisa, ya saya tetap mungkin main bola. Oke, nah buat sobatbola.com yang ingin jadi pemain sepak bola, jangan cuman mau enaknya aja, latihan kerasnya seperti yang dibilang Bang Abdul Rahman tadi, itu penting banget untuk bisa akhirnya punya karir yang panjang. Nah, kita doain lah semoga nanti di kemudian hari Bang Abdul Rahman ketika setelah pensiun bisa jadi pelatih, siapa tahu habis ambil B, ambil A, bisa ambil lisensi yang pro dan akhirnya bisa jadi pelatih timnas mungkin suatu saat nanti Bang. Insya Allah. Nah, sekian dulu sobatbola.com wawancara saya lebih dekat dengan Bang Abdul Rahman. Sampai jumpa di edisi berikutnya.